Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus selalu kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah dibacakan Quran dan dijelaskan dengan sunnah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada di majelis yang terbaik, yaitu majelis tentang Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kita juga menggunakan kitab tafsir yang ulama, saya secara pribadi berpendapat ini yang terbaik juga, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi sesuatu yang baik dengan materi terbaik, dengan isi yang terbaik, maka nggak ada yang lain yang kita inginkan kecuali kebaikan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu saya lihat di internet itu ada aliran kepercayaan namanya Sabta Darmono. Nah itu Jawa, dia pencetusnya orang Jawa dan sudah meninggal, dan saya baru tahu, dan ternyata sudah lama juga, dan sholat juga dia. Jadi sholatnya itu cuman bersimpuh, terus tangannya ditaruh di dada gini, terus sujud pun tangannya nggak nebak gitu, jadi sujud langsung gitu, dengan mengatakan Allah Maha Baik, Allah Maha Adil, Allah Maha Rohim gitu tuh. Satu, terus lagi, terus dua gitu. Terus saya batin, ini kan jane yo mirip-mirip kayak Islam, apa kok ora dadi Islam sisan ngono lho. Namanya sudah Allah, terus pakai sholat juga, dan dalam beberapa kegiatan atau aktivitasnya itu mirip kayak orang Islam. Beberapa pengikutnya itu ya, yang perempuan itu nggak sedikit yang berjilbab juga. Jadi ada di tengah-tengah jalan harus rakonakan. Saya batin, kenapa kok harus ada yang seperti ini? Nah mungkin jawabannya adalah karena malas belajar. Karena Nabi SAW mengingatkan ya, tentang sholat mawon, solu kamar itu muni usolli. Sholat ikutlah caraku sholat. Nah ini ikut cara Nabi udah gak ada, berarti kan tetap harus buka kitab loh, harus baca kitab tentang sholat. Bahkan di salah satu masjid itu saya ajarkan satu gerakan itu tiap pekan gitu. Jadi misal ngomong kita betul dulu pagi ini, terus ngomong tentang Al-Fatihahnya minggu depan, dan seterusnya gitu. Jadi lama gitu untuk satu sholat, apalagi sampai full selesai gitu. Jadi nggak ada istilahnya apa ya, SKS, sistem kejar sekali gitu, kebut sekali esok gitu. Sistem kebut semalam, kajian semalam untuk belajar sholat full gitu. Nah makanya kemalasan seseorang atau sejumlah orang untuk membuka kitab Al-Quran dan belajar isinya akhirnya menimbulkan aliran-aliran sesat, dan itu nanti diindikasikan dengan kitab-kitab akidah itu yang makin akhir tahun tuh, makin akhir zaman tuh makin tebel. Jadi kitab akidah yang paling awal tuh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tipis banget, setelahnya tuh Imam Ibnu Qutaibah itu rada tebel sedikit, karena sudah mulai ada orang-orang yang menyimpang soal takdir. Nah nanti makin ke bawah itu tebel banget. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini panjenengan bermajelis dengan menggunakan kitab yang terbaik, ya. Terus membaca Al-Quran juga, itu juga kitab yang terbaik, yang mudah-mudahan yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang mendapatkan kebaikan yang paling sempurna. Monggo niki sampai di Al-Maidah 110 sampai 111, 2 ayat. Silakan dibaca Bu Indra. Udah tau nih. Jadi saya takoi. Udah ini berarti. Oh sekarang 112. Oke, siap nggih. Tekoan saya kok di 110 nggih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke 112 sampai 115. Monggo silakan dibaca Bu Indra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال الحواريون يا عيسى
ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, dan ketika al-hawariyun itu para sahabat-sahabat Isa, para penolongnya Isa al-Masih ibnu Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, mungkin bisa enggak ini Rabbmu itu menurunkan kepada kami maidah, hidangan, dan satu meja penuh makanan minas sama, dari langit. Qala taqullah in kuntum mu'minin, Isa pun berkata, bertakwalah pada Allah kalau kalian benar-benar yang orang-orang yang beriman. Jadi kata bertakwa itu terkadang maknanya adalah makna ajakan untuk meningkatkan keimanan, terkadang juga maknanya adalah sebuah warning gitu. Kalau ucapan yang diminta itu kok enggak pas gitu, enggak tepat gitu. Qalu, mereka berargumen, berkata, nuridu an na'kula minha, kami pengen makan darinya, wa tatma'inna qulubuna, dan membuat hati kami itu tenang, damai, wa na'lama an qad sadaqtana, dan agar kami itu tahu ankot sodak tanah, bahwasanya kamu ini orang benar, wa nakuna alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi saksi atas hal itu. Artinya ini kayak sumpah setia mereka, neng dibuktikan dengan ada makanan dari langit yang turun. Nek nganti bener bisa, ya berarti emang kamu itu baru percaya, kamu itu Nabiullah. Qala Isa bin Maryam pun berkata, Allahumma Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami hidangan dari langit, takunu lana aidan, yang bisa kami jadikan sebagai aid. Aid ini perayaan, artinya sebuah kondisi kita berkumpul makan-makan, penuh kegembiraan, di awalina wa akhirina, untuk orang pertama kami dan sampai yang terakhir kami, wa ayat minka, dan sebagai ayat tanda dari engkau, warzuqna, dan berilah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah pun berfirman, inni munazziluha alaikum, aku benar-benar akan menurunkannya untuk kalian. Ya, ini kembali kepada hidangan itu. Wa may yakfur ba'du, tapi bersyarat. Jadi mereka berjanji, tapi Allah kemudian juga punya perjanjian. Wa may yakfur ba'du, kok sudah turun ada yang ingkar minkum di antara kalian, fa inni u'adzibuhu, orang itu akan tak adab, adaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin, dengan adab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun yang ada di alam semesta ini. Itu nanti mirip kalimatnya kayak
perbuatan kaum Nabi Lut. Itu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya di semesta ini. Jadi ada keadaan-keadaan yang hina kalau yang Nabi Lut, kalau yang ini keadaan yang mengerikan. Maksudnya adab yang akan diterima si orang ini kalau sampai ingkar itu yaitu adab yang sangat-sangat mengerikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah turun terkait dengan hidangan yang diminta oleh Bani Israel, di mana surat ini dinisbatkan padanya, yaitu surat Al-Maidah, hingga dinamai dengan surat Al-Maidah. Maka hidangan ini merupakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada hamba dan Rasulnya Isa alaihissalam, manakala dia berkenan mengabulkan doanya untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah Azza wa Jalla menurunkannya sebagai tanda, bukti, mukjizat yang mencengangkan serta hujah yang tidak terbantahkan. Sebagian imam menyebutkan bahwa kisah turunnya hidangan tidak terdapat dalam kitab Injil. Tidak ada yang memberitahukan kepada orang-orang Nasrani selain kaum muslimin. Allah alam. Saya juga baca Injil beberapa kali, mengikuti beberapa konten itu, ya belum pernah ada orang Nasoro atau orang Yahudi Indonesia. Ada Yahudi Indonesia itu kan, termasuk pendetanya Yahudi Indonesia juga ada, yang membahas tentang turunnya hidangan dari langit. Makanya kalau kemudian mereka mengklaim yang paling benar, ya menurut saya itu kurang tepat. Karena memang kalau dari sisi urutan harusnya ya Islam yang terakhir, the Old Testament, New Testament, the Last Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, Al-Quran itu perjanjian terakhir. Kemudian ternyata di dalam Al-Quran ada kisah-kisah mereka yang bahkan tidak pernah dikisahkan di dalam Alkitab mereka, baik Taurat maupun Injil. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Idqalal hawariyuna", ingatlah ketika para pengikut Isa yang setia itu, yaitu Hawariyun, berkata, mereka adalah pengikut Isa alaihissalam, "Ya Isa bin Maryam, hal yastati rabbuka?" Wahai Isa bin Maryam, bersediakah? Yastati ini sebenarnya bisakah? Bersediakah Rabbmu? Nah, demikianlah qiraat cara baca mayoritas ulama. Sebagian ulama lain membacanya dengan bacaan hal tastati'u rabbaka, bukan yastati'u tapi tastati'u. Jadi qiraah dalam Islam niku ada sab'ah yang paling terkenal. Nanti setelahnya ada asaroh, nanti setelahnya ada 40 qiraah. Nah, yang 40 qiraah ini banyak ulama yang mendoifkan, makanya kemudian cenderung ke arah yang ke 10 atau 7. Nah, tapi Khalifah Utsman bin Affan agar menyamakan semua, maka qiraahnya diambil satu, yaitu qiraah dengan jalur hafaz, yang jenengan kemudian mendapati Quran itu Rasm Utsmani. Tapi qiraah yang 6 sisanya itu ada, jadi tidak bisa kita katakan salah. Makanya termasuk, karena dulu itu Quran itu ditulis ya cuman apa istilahnya, ya nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Jangankan kok harokat, titik itu nggak ada. Gundul tuh gundul banget itu loh. Nek kita tahunya sekarang gundul itu nggak ada harokatnya, ini titik pun nggak ada. Makanya ayat ya Isa bin Maryam hal yastatiu itu kan Quran kita, tapi di qiraah yang lain tuh hal tastatiu, dan itu ndak bisa disalahkan, gitu. Karena memang pada waktu dibacakan kepada Nabi SAW, dua-duanya dibenarkan. Kayak misal Maliki Yaumiddin, dipanjangkan ma-nya itu benar, Maliki Yaumiddin itu nggih benar gitu. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tastati'u rabbaka, maksudnya adalah hal tastati'u an tas'ala rabbaka. Jadi kalau hal yastati'u, maka ya ini kembali kepada Allah, apakah Allah bisa. Tapi kalau hal tastati'u rabbaka, apakah kamu bisa minta. Jadi kamu kepada Isa, minta kepada Rabbmu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, menurunkan hidangan dari langit kepada kami. Maidah adalah meja makan yang di atasnya sudah ada makanannya komplit. Jadi nggak main-main, nggak cuman minta nopo ingkung nopo-nopo, njaluk sak meja komplit. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka minta hidangan itu karena memang mereka butuh dan miskin. Nah, ada juga sebab itu.
Jadi delok orang-orang kaya Romawi. Pada waktu itu kan mereka dikuasai oleh orang-orang Romawi gitu kan. Jadi orang Yahudi itu berkali-kali itu dicengkram oleh bangsa-bangsa lain itu. Nah, sehingga mereka melihat orang-orang kaya dari kalangan bangsawan itu kok makannya enak, mereka pengen juga. Maka mereka mohon kepadanya agar berkenan menurunkan hidangan yang dapat mereka santap setiap hari supaya tubuh mereka kuat digunakan untuk menunaikan ibadah. Qala taqullah in kuntum mu'minin, maka Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Nabi Isa pun menjawab seraya mengatakan kepada mereka, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meminta ini karena khawatirkan akan menjadi fitnah bagi kalian. Jadi permintaan itu terkadang perlu perlu juga menakar. Kira-kira nanti nek diminta itu kira-kira itu hal yang berlebihan apa enggak gitu. Misalnya kita kan disuruh minta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, nek kamu mau minta oh aku itu dekat gitu. Nah, cuman pertanyaannya nek misalnya minta, ya Allah saya minta supaya matahari tidak berputar lagi, nah itu kan aneh gitu. Jadi permintaan-permintaan yang memang harus masuk logika dan tidak berlebihan. Termasuk ketika konteksnya makanan itu kan sebenarnya rezeki yang sudah Allah berikan di bumi. Kenapa kok jaluk dari langit gitu loh. Makanya di sini saya tuh khawatir jangan sampai itu nanti jadi fitnah yang Allah tuh bukan yang ngabulkan, yang marah itu. Makanya dikatakan kepada mereka, ittaqullah, itu fattaqullah, qala taqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah pada Allah kalau kalian itu orang yang beriman. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengais rezeki jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Artinya kalau kamu itu orang beriman tuh rezeki itu mesti ada, nggak mungkin enggak. Kalaupun enggak, berarti memang sudah waktunya meninggal gitu loh. Qalu, mereka pun menjawab, nuridu anak pula minha, kami ingin memakan hidangan itu. Yakni kami butuh makanan itu. Wadat ma'inna qulubuna, supaya kami itu tentram hati kami dengan keyakinan ini. Ketika kami menyaksikan turunnya hidangan tersebut dari langit sebagai rezeki bagi kami, wa na'lama an qad sadaqtana, dan agar kami yakin bahwa kamu itu berkata benar kepada kami. Jadi dakwahnya para nabi di hadapan Bani Israel itu luar biasa mengerikan gitu. Jadi nek salah ngomong itu minimal itu diusir, maksimal itu dibunuh. Apalagi nek mengaku nabi kok tidak bisa melakukan kayak gini-gini, wah itu tambah. Padahal Isa itu dalam perjalanannya sudah menunjukkan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit gitu. Ini masih ditambahi lagi gitu. Makanya Bani Israel yang sekarang hidup masih ada itu, bahwa itu dibikin perjanjian semenguntungkan apapun buat mereka, tetap kurang. Karena mereka tinggal tidur, kepala mereka itu langsung muter serot, udune ngene ya. Sesuk diganti, pengen nambah gitu. Dan itu sudah sunatullah udah kayak gitu. Sampai hari kiamat. Pokoknya uangnya orang teriman gitu loh. Enggak bisa dikasih ini, enggak mau. Makanya dulu tuh sempat ada rencana sebelum ke Palestina itu mereka itu mau dikasih di pulau, mungkin Mendiram pernah dengar namanya Madagaskar. Madagaskar itu 10 kali lipat lebih luas daripada Palestina hari ini semuanya. Dan di situ subur banget. Tanahnya hijau, tandurannya subur kayak mungkin kalau di Indonesia ya tanah Papua gitu, subur banget. Gak mau gitu kan, pilih yang di situ gitu. Dan pilih berantem sama orang gitu kan, pilih membunuh orang daripada harus di sana. Padahal di sana dia bisa aja ngembangin apapun, dari negara besar malah mungkin. Tapi ya namanya Bani Israel. Dan kalau kita kembali ke takdirnya, ya memang sunatullahnya mereka harus kembali ke sana gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian agar kami yakin bahwa kamu itu berkata benar. Dan supaya kami tambah beriman kepadamu dan tambah ilmu tentang risalahmu. Pokoknya aku ya pengen seneng ngono wae. Wa nakuna 'alaiha minasyaitin, dan kami menjadi saksi orang yang menyaksikan hidangan itu. Dan kami bersaksi bahwa hidangan tersebut merupakan salah satu mukjizat yang datang dari Allah, bukti dan hujah atas kenabianmu, dan bahwa ajaran yang engkau bawa itu benar. Qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Isa bin Maryam berkata, ya Rabb kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami.
Jadi orang yang sekarang ini imannya tetap dan nanti mudah-mudahan ada yang nambah gitu. As-Suddi mengatakan kami akan menjadikan hari turunnya hidangan tersebut sebagai hari raya bagi kami dan orang-orang yang datang setelah kami. Sufyan As-Sauri mengatakan hari yang kami pergunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Qatadah mengatakan mereka menginginkan untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Salman Al-Farisi mengatakan sebagai pelajaran bagi kami dan bagi kaum yang datang setelah kami. Ada pendapat yang mengatakan sebagai kecukupan bagi orang-orang yang bersama kami dan generasi sesudah kami. Jadi ini semua pendapat tidak saling bertentangan. Yang intinya pokoknya iman kami kuat, kemudian bisa nambah pengikut dan kami juga cukup. Wa ayatam minka, dan menjadi ayat bagi kekuasaan engkau, yaitu bukti atas kuasanya engkau atas segala sesuatu, serta bukti engkau telah mengabulkan doaku hingga mereka mempercayaiku ajaran darimu yang aku sampaikan kepada mereka. Warzukna, dan berilah kami rizki, yaitu rizki yang lezat dari sisimu yang didapat tanpa perlu bersusah payah. Jadi Nabi Isa pun sebagai seorang nabi mencoba untuk memahami karakteristik bangsanya. Bangsaku emang ngono kuwi modele gitu kan. Akhirnya mau nggak mau bukannya mengereh-reh bangsa Yahudi untuk menghentikan permintaannya yang nyeleneh itu, malah justru Nabi Isa itu merayu Allah agar mau menurunkan hidangan itu. Tapi sebagaimana yang jenengan tadi sudah dengar, ketika Allah mewujudkan permintaan yang aneh itu, permintaan yang nggak biasa itu, Allah punya syarat nanti loh. Nek kowe nganti ingkar, tak adab gue dengan adab yang nggak pernah didapat oleh manusia seluruh alam ini. Nah, ini kan juga bukan perkara yang baik kayak gitu. Makanya ada istilah di dunia perdukunan itu ada istilah tumbal. Kamu minta, tak usahakan, kata setan, tapi aku ya minta balik, entah suamimu, entah anakmu, entah kamu sendiri. Nah, maka yang seperti ini nih jangan dilakukan itu. Kena jualan, kena bagus dagang, dapat hasil, ada untung, ketahuan gitu. Ini malah jual belinya sama syaitan. Nah mereka pengen bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dijadikan alat bayarnya yaitu iman. Kami akan kuat gitu. Nah maka Allah pun juga ngerti karakteristik manusia, imannya naik turun gitu kan. Sampai Handolah itu pernah ngomong kepada Nabi, ya Rasul, Handolah sudah munafik. Nabi itu tanya, ngopo Handolah kok ngomong gitu. Kemudian kata Handolah, kami itu kalau dekat sama jenengan itu ingat surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu di depan mata. Tapi nek kami pulang ketemu anak, istri, terus ketemu hal-hal yang kita senangi di rumah, lupa, fantasina kasiron, kita lupa tentang surga neraka tadi. Nabi mengatakan, waladi nafsi biyadi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, wahai Handolah, kalau sing mbok inginke kamu di masjid ingat surga neraka, pulang ndelok bojone kaya ndelok surga neraka gitu kan. Jadi ndak lihat istrinya lagi, ndak lihat anake, apa pikirane surga neraka kabeh. Kuwi malaikat saka langit kuwi bakal medhok goleki kowe. Apakah kamu di jalan, apakah kamu di tempat tidur, kamu akan ditemui dan disalimi gitu. Maka kata Nabi, saatan ya Handolah, sidik-sidik wae, sidik-sidik. Artinya ya di mana kita berada di situ kita nggak apa-apa, kita fokus. Misal kita lagi dagang ya kita fokus dagang, kita lagi kerja fokus kerja, kita lagi masak ya fokus masak gitu. Jangan lagi masak kelingan surga neraka gitu kan. Iki sok ben nek menungso digoreng ini iki piye yo. Udah fokus aja yang mau jenengan kerjakan. Nah, tapi ya begitu kemudian sholat jangan fokus goreng tempe gitu loh. Ngoten lho. Jadi pas kerja fokuslah kerja, pas ibadah fokuslah ibadah, saatan. Nah, maka di sini transaksinya terlalu kendel itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzukna, berilah kami rizki, yaitu rizki yang lezat dari sisimu yang didapat tanpa perlu bersusah payah. Wa anta khairur raziqin, dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Qala Allah berfirman menjawab mereka, inni munazziluha alaikum, sungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu untuk kalian. Famay yakfur ba'du minkum, siapa yang ingkar di antara kamu setelah turunnya hidangan itu, nah, itu siapa dari umatmu wahai Isa alaihissalam yang mendustakan dan menentangnya, fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah akan aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam ini.
yaitu yang satu zaman dengan kalian tentunya, sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain, wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Juga firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di tingkat yang paling bawah dari neraka. Maka Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Auf Al-Arabi dari Abu Al-Mughirah Al-Qawas dari Abdullah bin Amr, ia berkata, sesungguhnya manusia yang mendapatkan siksa paling keras pada hari kiamat ada 3, yaitu orang munafik, kemudian yang kedua para penerima hidangan dari langit yang kafir, sudah minta dikasih kok kafir, kemudian yang ketiga Fir'aun beserta bala tentaranya, itu yang paling keras. Dan enten dane yang masih statusnya Muslim sebagai agama itu sinten? Orang-orang munafik. Jadi kalau yang kafir atas hidangan itu jelas sudah kafir gitu kan. Kemudian Fir'aun ya jelas kafir gitu. Nah, yang orang-orang munafik ini ada potensi orang Islam. Makanya harus hati-hati. Makanya tadi saya kutipkan hadis tentang Handolah. Handolah itu sinten toh? Penulisnya Nabi, orang dekatnya Nabi. Dan sering didatangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sinten? Orang yang paling dicintai, disayangi Nabi. Makanya ada orang bertanya, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi menjawab, Aisyah. Kalau laki-laki, bapaknya Aisyah, gitu. Nah, si bapaknya Aisyah ini yang merupakan orang yang paling dicintai Nabi datang kepada orang yang penulis Nabi ini. Berarti kan ini temenan gitu kan. Datang tanya, piye kabarmu Handolah? Handolah sudah munafik Abu Bakar. Lah kok ngono ngopo? Terus ngomong tadi, kita itu nek kumpul sama Nabi ingat surga neraka. Tapi nek pulang ingat ya anak, istri, terus kesenangan di rumah. Misal di rumah senenge misal nggih nek Yai Jaler misal senenge burung gitu. Nah, senenge burung atau ikan misal malah dolanan burung sama ikan gitu kan. Nah, terus Abu Bakar dibilang gitu. Abu Bakar mengatakan, nek ngono kuwi mbok arani munafik. Nek ngono kuwi mbok arani munafik. Aku iya, coba. Abu Bakar juga bilang aku iya gitu. Tapi mereka sebagai orang baik, orang solih dua ini, ya, atas hal yang mereka sendiri belum tahu validitas pendapatnya benar apa enggak. Nah, mereka mengkonfirmasi kepada siapa? Nabi. Berangkat berdua pada Nabi. Terus tadi akhirnya terjadi dialog lanjutannya tadi saya potong di belakang. Makanya kemunafikan itu harus hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai kita kecemplung karena itu udah di sini sampai dikatakan tadi dari Abdullah bin Amr bahwasanya 3 golongan ini yang akan celaka, ini yang paling besar siksanya, pengikut Fir'aun, terus orang yang mendustakan hidangan dari langit itu, dan orang-orang munafik. Nah, itu ada potensi ya orang yang beragama Islam masuk di situ. Hadis-hadis riwayat ulama salaf berkenaan dengan turunnya hidangan kepada Hawariyin. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan dari Lais, dari Ukail, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang menyampaikan hadis tentang Isa bin Maryam bahwa ia berkata kepada Bani Israel, maukah kalian berpuasa 30 hari untuk Allah? Lalu sebagai balasannya dia memberi apa yang kalian minta. Karena sesungguhnya balasan bagi pekerja itu akan diberikan yang mempekerjakannya. Mereka pun berpuasa kemudian berkata, wahai orang yang mengajarkan kebaikan, kau katakan kepada kami bahwa balasan pekerja akan diberikan yang mempekerjakan, dan kau sudah menyuruh kami puasa 30 hari, lalu kami pun melakukannya, dan kami belum pernah sehari pun berpuasa untuk satu orang melainkan ia memberi kami makanan pada waktu selesai mengerjakannya. Untuk itu apakah Rabbmu bisa menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Dan Isa berkata, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa natma'inna qulubuna wa na'lama an qad saddaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ila akhir ayat. Jadi ini apa istilahnya asbabun nuzulnya. Jadi disuruh puasa ning njaluk apa istilahnya? Njaluk bayaran. Nah, bayarane enggak tanggung-tanggung, minta hidangan semeja full dari langit. Maka para malaikat berangkat terbang dengan membawa hidangan dari langit, 7 ekor ikan besar, 7 buah roti.
Para malaikat meletakkan di hadapan mereka, mereka semua pun memakannya. Orang yang terakhir makan sebagaimana yang dimakan orang yang pertama. Artinya makannya itu ada terus, nggak rebutan lah, itu nggak habis-habis. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, juga diriwayatkan dari Yunus bin Abdil A'la dan seterusnya. Nah, kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Abbas kepadanya bahwa Bani Israel berkata kepada Isa bin Maryam, mintalah kepada Allah agar dia menurunkan hidangan dari langit kepada kami. Maka para malaikat turun dari langit membawa hidangan yang terdiri dari 7 ekor ikan besar dan 7 roti. Mereka memakannya, yang terakhir makan mendapat bagian sebagaimana yang dimakan orang yang pertama. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Qatadah, dari Khilas, dari Amr bin Yasir, dari Nabi SAW, dia bersabda, hidangan turun dari langit, di atasnya terdapat roti dan daging. Mereka kemudian dilarang untuk berkhianat dan menyimpan untuk esok hari, tapi mereka justru berkhianat dan menyimpannya. Mereka pun akhirnya dirubah menjadi kera dan babi. Demikian riwayat Ibnu Jarir dari Al Hasan bin Qaz'ah. Ibnu Jarir kemudian meriwayatkan dari Ibnu Basar, dari Ibnu Abil Adi, dari Sa'id, dari Qatadah dan seterusnya, yang mana dari Amr beliau berkata, hidangan turun dan di atasnya tersaji buah-buahan dari surga. Nah, ini sudah ada perbedaan pendapat, riwayat. Mereka kemudian diperintahkan untuk tidak berkhianat, menyembunyikan dan menyimpannya, tapi mereka malah berkhianat, menyembunyikan dan menyimpan, maka Allah pun mengubah mereka jadi kera dan babi. Padahal tentang kera dan babi niku kisahnya tentang larangan mencari ikan di hari Sabat. Nah, tapi di sini ada tambahan ini, berarti memang mereka ya bisa jadi dirubah menjadi kera dan babi, nggak cuma sekali, 2 kali. Dan itu yang kemudian masuk ke dalam bumi, terus perut bumi ini kan bergerak. Makanya nek ada gempa ini kan, mungkin BMKG mengatakan ini terjadi pergerakan lempeng ini ke ini gitu loh. Nah, pergerakan itu terjadi kenapa? Niki jenengan bayangke isi bumi ini kan apa toh? Minyak toh. Nah, minyak niku terus disedot gitu. Celep gitu. Nek sedot iki jenengan sedot kira-kira pripun? Kempet toh? Nah, karena kempet, maka yang terjadi lapisan-lapisannya akan bergeser gitu loh. Nah, lapisan yang bergeser, yang tertimbun di dalamnya akan geser. Makanya harta karun itu kadang ditemukan nggak di tempatnya di Mesir sono, mungkin ditemukan di mana-mana gitu. Nah, termasuk dulu orang-orang Bani Israel itu bisa jadi loh, wallahu alam itu dijadikan manusia kera itu nggak sekali 2 kali, sering kali, karena mereka modelnya kayak gitu. Tapi langsung begitu jadi kan dianggap sebagai makhluk terlaknat, harus dikubur. Nah, kuburannya pun mungkin dibikin yang dalam dan dijauhkan dari manusia. Nah, terjadilah pergeseran-pergeseran seperti itu. Makanya Nabi juga mengatakan hari kiamat, mendekati hari kiamat itu gempa kan terjadi berkali-kali gitu kan, akan sering terjadi gempa. Nah, salah satunya ditemukan di Sangiran gitu loh, terus akhirnya dipajang itu. Jadi saya secara pribadi sebagai orang yang sekolah itu tidak mengingkari itu tulang belulang asli, bukan buatan, bukan manipulasi. Tapi kok ada gitu, maka kita tidak boleh mengatakan itu memang nenek moyang kita, tidak bisa, karena nenek moyang kita Nabi Adam, clear niku. Dan bahkan manusia itu nanti, kita semua, jenengan saya, itu ketika masuk surga, itu nanti akan dikembalikan rupanya kayak rupa Nabi Adam. Nah, padahal yang namanya rupa penghuni surga itu kembali kepada ganteng dan cantik. Nah, berarti Nabi Adam orang mungkin nggak ketek toh. Nah, itu. Berarti sing ketek-ketek kayak sinten. Nah, saya secara pribadi meyakini itu Bani Israel yang dirubah-rubah itu. Dan nanti dalam bab ada penenggelaman ke dalam bumi, itu orang-orang yang ditenggelamkan di dalam bumi itu nggak cuma Bani Israel. Nanti ada orang-orang yang, mohon maaf ya, yang senang musik-musik, terus dugem ngoten niku. Nah, kadang itu nanti ada janji Allah untuk ditenggelamkan. Dalam bab musik niku yang ditulis oleh Imam Al-Bani, itu hadis-hadis tentang adab mereka yang menikmati musik. Hadis kok dan saya jadi lupa saya. Jadi hadis itu intinya kiamat itu nggak akan terjadi sampai yastahilunal furo. Nah, kalian menghalalkan zina. Menghalalkan itu bukan berarti kita katakan kuwi halal gitu, enggak. Tapi orang zina itu udah dianggap biasa. Nah, ra ngandel enjing nika jenengan ten nika RRI nika iku wis wong udah tahu. Bahkan ketika jenengan udah dewasa kayak gini kan RRI gitu. Apa kuwi Radio Republik Indonesia? Enggak, Radio Rawan Iman. Nah, karena udah paham di sana itu ada orang-orang itu gitu kan. Yasalihunal qura wal hariro.
dan harir hukumnya haram dalam kita sebagai seorang laki-laki, tapi nek jenengan ke danar hati itu dijual. Apakah itu untuk perempuan? Boten wong niku modele pakaian laki-laki. Nah, berarti kan dia menjual sesuatu untuk laki-laki. Kecuali niku harirnya itu bentuknya gamis-gamis jenengan, jilbab-jilbab itu enggak apa-apa, kalau jenengan perempuan itu boleh gitu. Tapi nek bentuknya sudah baju laki-laki, nah, kemeja gitu kan, ya nggak mungkin itu buat perempuan kan, gitu. Kecuali memang tomboy lah gitu kan. Tapi overall itu bentuk menghalalkan. Nanti bentuk menghalalkan nggak selalu mengatakan ini biar haram saya halal, tapi menjual dengan bebas itu juga bagian dari itu. Gitu. Kemudian wal homer, kita orang Islam tidak ada yang menghalalkan homer, tapi faktanya homer terjual bebas. Bahkan perusahaannya yang namanya berbintang berdiri pun dikasih izin gitu kan. Terus nanti alasan pajak terus untuk pajak gitu kan. Aku ya setoran cukai ini gitu kan. Termasuk kalau jalan ke bandara yang internasional, yang bawah itu liquor, minuman-minuman keras dari luar itu masuk di situ dengan berbagai macam nama. Dari yang mungkin kita sering dengar kayak vodka sampai yang kita tuh nggak tahu kuwi apa gitu ada di situ. Dengan harga yang fantastis, sebotol itu bisa 600.000, 700.000 gitu. Gitu. Bahkan ketika kita naik pesawat luar negeri yang ada pesawatnya bukan dari negara Islam gitu, itu kalau udah lewat dari perbatasan udara Indonesia, itu mereka seneng, bergembira. Apa yang diminta sama pramugari ini? Minuman. Pas saya mau ke Jepang itu, kalau begitu lepas dari batas udara Indonesia, itu ngomong Jepangnya langsung jaluk sake gitu. Nah, pesen apa? Pesawatnya itu pesawat Garuda. Pesawatnya Garuda otomatis napa? Pramugari sama pramugaranya orang Indonesia. Islam apa enggak tahu pertama saya awalnya. Tapi begitu datang kan kalau pesawat kayak gitu kan yang perempuannya kan enggak pakai jilbab toh. Nah, jadi kan kalau nggak pakai jilbab kita nggak tahu sama apa enggak. Tapi kita juga nggak akan mengatakan itu non muslim, cuman kita nggak tahu. Tapi yang laki-laki begitu ngeterke sakenya ini tuh baduke loro iki enak ireng-irenge gitu. Ya mau nggak mau ya saya iki wong Islam iki masih bekas sujud. Nah, makanya ya Allah itu loh. Makanya kalau jenengan punya saudara yang berprofesi sebagai pramugari ya sampaikan gitu bahwasanya orang yang mabuk yang mengantarkan minumannya menjual sama aja gitu. Ya berarti ya suruh jadi pramugari di maskapai yang Islam, atau kalau pas ada permintaan gitu ya suruh temennya yang non muslim aja yang suruh natin. Itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir 4 tadi wal ma'azif dan alat-alat musik. Jadi ada zina, ada sutra, ada minuman, ada musik. Itu nek ibarat tempat itu ada di mana itu biasanya? Diskotik, ya kafe, kan komplit gitu. Ada zina gitu kan, tempat karaoke gitu kan, ada diskotik gitu kan, komplit. Nah, makanya nanti terus ada namanya adab ditenggelamkan bumi. Jadi buminya itu ambles, blus gitu. Ya bisa likuifaksi dia ngelembek dulu, ada yang langsung blus gitu. Nah, bisa jadi yang blus itu dirubah oleh Allah jadi manusia monyet tadi, dan kemudian terjadi gempa, terjadi pergeseran sampai Indonesia ditemu, terus dipajang niko gitu. Makanya seorang muslim itu ditulis loh di dalam kitab akidah, sebentar saya lupa, kalau nggak salah Imam Al-Muzani atau siapa itu, bahasanya orang pertama adalah Adam. Artinya kalau ada muslim kok mengatakan orang pertama adalah monyet, itu gue jelas akidahnya menyimpang gitu kan. Itu akidah nih. Maka dan putra-putra jenengan itu kan diajari di sekolah umum kan menurut teori evolusi ya gitu, atau jenengan bahkan jadi guru. Nah, jenengan bisa mengatakan itu karena ngikuti kurikulum, tapi jenengan harus jelaskan kita orang Islam nggak boleh meyakini ini, jangan berhenti di penjelasan sesuai kurikulum ya. Nah, itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir mengatakan dari Simak bin Harb, dari Bani Ajl, yang mengatakan aku pernah sholat di sisi Amr bin Yasir. Selesai sholat ia berkata, tahukah kamu bagaimana peristiwa turunnya hidangan Bani Israel dari langit? Aku menjawab tidak tahu. Ia berkata mereka minta kepada Isa putra Maryam sebuah hidangan makanan yang dapat mereka makan dan tidak akan habis. Maka dikatakan kepada mereka permintaan kalian dipenuhi selama kalian tidak menyembunyikan khianat dan menyimpan.
Jadi nek mau nggak ngentit gitu, jadi makanannya itu di meja itu akan datang terus, ada terus. Tinggal makan, wareg mulai. Gitu. Tapi sekali lagi, jenengan nek ngerti monyet nih. Binatang itu nek ayam makan kenyang pulang gitu. Terus sapi, kambing kenyang pulang. Monyet mau kebak kene jikuk meneh gitu kan. Nah, tangan kiri, tangan kanan. Makanya cara nangkep monyet itu ada lubang, ada tanah atau apalah, ada lubang gitu. Lubangnya itu kecil secukupnya tangan monyet, tapi di dalamnya dikasih makanan yang rodok keras. Tapi makanan itu nanti nek ditarik monyet itu malang gitu loh, nutupi jalan, nggak bisa keluar. Maka si monyet itu akan ngambil makanan itu dan tetap akan mengeluarkan, walaupun jane nggak bisa. Nah dalam kondisi seperti itu, jane nek monyetnya rodok pinter sithik, diculke, tapi gandeng jenenge munyuk gitu kan. Nah dia akan bertahan di situ dan akhirnya ditangkaplah sama para penangkap monyet itu, yang kemudian sama sebagian orang ngapunten orang Minang itu dijinake, dikasih tali terus disuruh ngopek kelapa. Itu yang namanya beruk, gitu. Nek ten metese beruk nama kampung gitu kan. Nah, itu. Makanya di sini sudah disebutkan di riwayat ini, nek mereka nggak ngentit, nggak ngutil, nggak bawa pulang gitu kan, itu malah makanan akan ada terus. Nah, jika kalian langgar, maka aku akan adab kalian dengan adab yang tidak pernah aku turunkan kepada seorang pun di penjuru alam. Belum genap 1 hari mereka sudah menyembunyikan dan khianat, maka mereka diadab dengan adab yang belum pernah diturunkan kepada siapapun di muka bumi. Dan kalian wahai sekalian orang Arab adalah para penggembala unta dan kambing. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul dari kalian, yaitu Muhammad SAW, yang sudah kalian ketahui kemuliaan dan nasabnya. Ia lalu mengabarkan bahwa kalian akan mendominasi kaum Ajam. Ajam itu orang non Arab. Dan melarang kalian menimbun emas dan perak. Demi Allah Azza wa Jalla, malam dan siang tidak berlalu melainkan kalian pasti menimbun keduanya. Lalu Allah Azza wa Jalla akan menurunkan adab yang amat pedih kepada kalian. Ini kalimat hari ini terjadi, kalimat terakhir ini. Jadi sudah dilarang kamu akan menguasai dunia, ning dengan catatan kamu jangan serakah kaya Bani Israel, tapi kamu akan serakah. Saat niki yang jenengan ngertos niku, Sudan niku negara besar. Lalu yang terjadi, Sudan yang Islam dan non Muslim sudah pecah. Jadi Sudan Selatan itu non Muslim, kemudian jadilah Republik Sudan. Republik Sudan dipimpin oleh presiden sipil. Lalu ada 2 jenderal pemerintah dan jenderal milisi bersatu menurunkan si sipil ini. Sipil sudah turun, naiklah jenderal pemerintah ini menjadi pemimpinnya, menjadi presidennya. Nah, si jenderal sipil milisi, angkatan bersenjata paramiliter masyarakat, milisi, RSF itu ya pengen luasan tertentu tapi nggak disetujui. Akhirnya mencari channel. Nah, yang mau bayari sinten? Boten Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena di Uni Emirat Arab itu pusat perdagangan emas, 20% emas itu dari sana. Akhirnya didanai, terjadilah perang saudara, meninggallah puluhan ribu manusia di sana dan muslim itu. Jadi ini yang berantem ini udah wilayah muslim, bukan non muslim gitu. Nah ini perang saudaranya sesama non muslim sudah selesai. Ini tinggal yang muslim dipecah 2 dalam rangka di tempat di mana yang sekarang dikuasai RSF itu ada namanya Darfur. Di Darfur itu ada tambang emas. Emas itu bukan bentuknya cilik-cilik untuk mau gede-gede sak botol-botol sampai orangnya ngangkatnya ada dahab ini emas itu gede banget itu betul saharbel itu loh gede-gede. Makanya itu luar biasa mengerikan ya. Ini loh udah dikatakan dia di sini. Makanya kalau kita mencermati ya hadis itu dengan baik, lalu kita menyimak kejadian yang ada itu kayak mau ngepas kayak puzzle itu udah ada lubangnya, oh ini taruh sini gitu, luar biasa. Itulah kalau sampai orang pernah jadi Islam atau murtad gitu, itu berarti dia pas jadi Islam dulu itu tidak paham Islami. Kayak tadi itu loh, Sabto, Dharma atau apa tadi loh. Udah bener agamanya udah bener, tinggal belajar biar bisa mantap di situ, beramal yang benar. Kok udah ada aneh-aneh gitu. Nah itulah, akhirnya itu memang mahalnya hidayah. Makanya sehari 17 kali dengan minta ihdinas siratal mustaqim.
Ibnu Jarir mengatakan dari Abu Ma'syar dari Ishaq bin Abdillah bahwa hidangan turun kepada Isa putra Maryam terdapat 7 buah roti dan 7 ekor ikan besar yang dapat mereka makan sesuka hati. Sebagian mereka lantas mencuri sebagian darinya sambil mengatakan, siapa tahu besok makanan ini nggak akan datang lagi. Jadi DE mengatakan seolah-olah Allah itu pelit kayak mereka. Makanya nanti dalam ayat yang lain dikatakan Bani Israil itu berkata, yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, terikat ke belakang. Gulat aidikum, yang terbelenggu itu tangan kalian. Jadi maksudnya tangan Allah terbelenggu itu Allah itu pelit kata mereka. Ini makanya orang Bani Israil itu wes karu-karuan lah. Nah, bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka hidangan itu pun diangkat kembali, terangkan. Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebuah meja makan diturunkan dari langit kepada Isa dan Hawariyin berisi roti dan ikan. Mereka memakan darinya sesuka hati dimanapun mereka berada. Qasim mengatakan dari Ikrimah dari Miksam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan makanan meja makan berisi ikan dan roti. Mujahid mengatakan makanan yang turun kepada mereka dimanapun mereka berada. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan diturunkan sebuah meja makanan berisi roti dan ikan. Atiyah Al-Aufi mengatakan meja makan berisi ikan dengan segala rasa. Berarti ikan apa mawon, macam-macam ikan. Wahab bin Munabih mengatakan meja makan diturunkan dari langit kepada Bani Israil dan meja makan tersebut terhidang buah-buahan dari surga. Mereka pun memakan berbagai macam buah sesuka hati. Ada 4.000 orang berkumpul di sekelilingnya. Bila mereka semua sudah makan, maka Allah menurunkan lagi sebagai gantinya untuk orang lain dalam jumlah yang sama dengan mereka. Mereka terus demikian sampai waktu yang dikehendaki. Jadi Hawariyunnya, alhamdulillah Hawariyunnya itu tidak berubah akidahnya. 12 muridnya itu tetap setia lah, tapi ya ini 4.000 ini loh. 4.000 itu yang kemudian menghasut tentara Romawi, memfitnah Isa Al-Masih sudah membawa ajaran sesat, sihir. Akhirnya ditangkap dan disalib menurut keyakinan orang Nasoro. Nah, keyakinan kita memang ada proses pengepungan itu, tapi ketika mau ditangkap Allah angkat dari 12 muridnya itu khilaf ulama, itu salah satu dirubah jadi Isa, atau si pengkhianatnya yang namanya Yudas Iskariot itu pas yang nganter dudoh ke tempatnya itu dia yang dirubah. Makanya Al-Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Tidak pernah kamu bunuh dia, tidak pernah kamu salib dia, tapi kami serupakan. Dan nanti dia punya tugas terakhir sebagai the last testament, perjanjian terakhir, yaitu turun lagi untuk menyelesaikan hal yang belum selesai, yaitu membunuh babi, memeratakan keadilan, membunuh dajjal, mematahkan salib dan seterusnya. Makanya pada saat beliau turun, Imam Mahdi akan memimpin sholat subuh. Beliau turun. Nah, Imam Mahdi sudah mengenali, oh iki medhuk langit gocekan suwiwi malaikat, berarti iki Isa Al-Masih. Nek medhuke saka angkot ya dudu berarti kan. Nah, akhirnya dipersilakan sumangga untuk ngimami. Tapi Isa Al-Masih mengatakan, "Enggak, ini syariat Muhammad yang berlaku, kamu yang ngimami." Akhirnya diimami oleh Imam Mahdi. Begitu sudah selesai sholat, nah, pasukan Dajjal di depan mata. Terus bertemulah dua pasukan besar ini. Dajjal wis guyu tak sikat selesai. Tapi Dajjal tidak pernah tahu bahwasanya kelemahannya itu begitu mandang Isa Al-Masih tiba-tiba lemes. Mirip kayak film niku lho, Superman niku lho. Nah, begitu ndelok watune niku langsung lemes. Jadi jangan bayangke matinya Dajjal itu pedang-pedangan sampai ke langit terbang-terbang gitu, enggak. Delok tok lemes. Begitu udah ketahuan itu Dajjalnya, dia lari. Dajjal itu dikejar Isa Al-Masih sampai ke Babulut, sampai di situ dia tersungkur, ditutuk tok, dus mati. Jadi matinya Dajjal yang perkasa itu sangat-sangat sepele. Cuman perjalanan sejak dia muncul sampai dia mati, itu fitnahnya luar biasa, luar biasa. Kenapa? Lah orang yang punya apa-apa bisa menjadi nggak punya apa-apa, orang yang sedih ditinggal mati orang yang dicintai bisa kembali ceria. Jadi seolah-olah dia memang bisa mewujudkan, mengabulkan semua permintaan orang. Tapi hidayah datang kepada sebagian kecil manusia, mobil khusus seorang pemuda yang bertemu dengannya, dia dibunuh dan dihidupkan, dan kemudian dikatakan, "Loh, kowe mau urip tak pateni, saiki kowe tak uripke, sembahan aku Tuhanmu," kata dia. "Enggak.
Mbok kowe iso ngopo wae kowe iki tetep dudu Tuhanku. Soale matamu iki lho loro ning sijine kok ora pas kuwi. Picek itu loh, satunya itu loh. Sakit kowe ta iso ndandani matamu itu loh, satunya itu loh gitu. Nah, artinya gini, kadang kan ada loh di antara kita naudzubillah di antara kaum muslimin itu loh. Randidet irup susah gitu kan, dagang ora payu, akhirnya golek pesugihan, moro ke dukun, dukune rumahe di tengah hutan, guguk apa? Gubuk reot gitu. Ngono ku ya dipercayai. Lah nek mempero iso marai sugih lho dhek sugih dhisik gitu loh. Kan harusnya kita berpikir gitu. Ada juga yang misal golek jodoh ra entuk-entuk akhirnya ya moro lagi ke situ, ternyata dukune dudo lah. Iya coba. Nah, makanya logika itu juga perlu digunakan gitu. Wah, misal pas dukune sing dudo itu bisa mabur-mabur ning langit itu. Tapi nek tujuan kita itu misal minta mudah jodoh ning dia dudo. Lah wis genah ini kita ra bener dia. Wis mulai wae gitu. Itu belum ngomongkan anu loh dari sisi syariat lagi ngomongkan logika aja gitu. Ya. Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan lagi 4.000 orang. Wahab bin Munabi mengatakan diturunkan kepada mereka satu nampan berisi gandum dan ikan. Gandum itu maksudnya roti bisa. Lalu Allah meliputi kelipatannya dengan keberkahan sehingga sekelompok orang makan kemudian keluar, lalu datang lagi makan kemudian keluar hingga mereka semua makan dan masih tersisa. Jadi ibaratnya ini kok ada misal kayak tenda gitu, meja di situ, masuk 100 orang makan. Wareg metu, masuk lagi, ada lagi. Jadi tidak pernah habis. Tapi catatannya syaratnya ojo ngentit gitu. Ya jenenge munyuk tadi ya, ngentit lah gitu kan. Nah, kemudian lalu datang sekelompok lain dan makan hingga semua makan dan masih tersisa. Allah masih mengatakan dari Muslim, dari Sa'id bin Jubair diturunkan kepada mereka segala jenis makanan selain daging. Sufyan As-Tsauri mengatakan dari Atha bin As-Sa'ib, dari Zan Maisarah bin Jarir, dari Atha, dari Maisarah, ia berkata manakala hidangan telah diletakkan untuk Bani Israel, tangan mereka silih berganti mengambil segala jenis makanan selain daging. Diriwayatkan dari Ikrimah, roti yang terdapat dalam hidangan tersebut terbuat dari beras. Mungkin sampai sini dulu. Ini sudah jam 9. Saya lipat di sini ya, Bu Indras. Nanti kita lanjutkan tentang Bani Israel dan monyet-monyetnya ini, gitu kan. Nah, monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Berikut. Di buku ini kan peristiwa sejarah jadi meja yang ibu yang tadi itu ditemukan di mana? Apakah benar di Masjid Jami Damaskus? Jadi mejanya itu bertatakan mutiara. Di sini ya di buku ini. Ada yang berpendapat itu mejanya Sulaiman bin Daud. Bahasanya adalah meja Sulaiman bin Daud. Berarti itu kan mejanya Nabi Sulaiman putra Daud. Berarti itu bikinan di bumi. Tapi kalau ini tadi meja yang ada di sini, yang terkait meja yang turun dengan hidangan itu, maka ketika diangkat semua gitu. Karena itu kalau sampai tertinggal atau ditinggal di bumi itu mesti ngeroyokan gitu. Tidak mungkin dan itu nanti namanya orang Yahudi dan itu diikuti loh sama manusia-manusia setelahnya. Itu kalau ada benda-benda yang sifatnya itu bersejarah, itu mereka nggak ragu untuk meletakkan dan memujanya. Nah, makanya saya walaupun kalau saya menangkapnya sementara ini meja itu tetap terangkat juga sama hidangannya. Jadi nggak hidangannya toh. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Mereka mengakui kenaikan dan turun, berarti mereka menganggap itu sempat naik, tapi juga turun gitu. Jadi tetap yang mereka sembah itu adalah Isa Al-Masih itu. Jadi mereka tidak kemudian kayak kita yang kemudian mengatakan naik terus. Dan naiknya yang mereka maksud itu adalah setelah disalib. Jadi pas salib itu masih Isa, terus kemudian posisi di tiang salib itu masih hidup. Terus dicek sama pasukan Romawi, dicoblos terus bagian dadanya sini. Nah sempat pingsan. Nah pingsan itu dikira mati, terus ditaruh di dalam gua. Nah di gua itulah kemudian Isa Al-Masih bangkit. Menurut kisah mereka itu bangkit terus nemoni murid-muridnya yang 12.
Nomor ini murid-muridnya 12, terus terjadi perjamuan kudus, makan lagi bareng-bareng. Nah, dari situlah ada istilah naik terus turun. Jadi mereka merasa Isa itu masih membersamai mereka setelah penyaliban. Nah, itu yang diserupakan ya? ya kalau apa namanya, menurut kita iya, karena sebelum ke tiang salib itu, waktu masih di rumah itu sudah diangkat. Jadi dalam riwayat itu disebutkan, dalam hadisnya itu disebutkan mereka ngumpul. Jadi Isa itu sudah dikasih tahu oleh malaikat nek mau digerebek lah gitu. Nah, ngumpullah ini Hawariyun 12 sama Isa di tengah. Kemudian Isa bertanya, siapa yang mau menggantikan posisiku gitu kan. Karena nanti udah ada sinyal kalau akan ada perubahan bentuk gitu kan. Nah, lalu seorang Hawariyun yang paling muda, nggak disebut namanya sinten, mengajukan diri, saya. Kata Isa, kamu masih terlalu muda. Berharap yang tua-tua gitu kan. Nah, terus siapa yang mau? Ini lagi, saya lagi. Kamu nanti dulu. Sampai ketiga atau keempat dia memaksa, ya sudah dia. Nah, ulama Islam meyakini yang dirubah itu dia ini, yang muda ini. Nah, tapi kan ada murid dia yang juga berkhianat namanya Yudas itu. Nah, dia yang membawa pasukan Romawi ke situ. Makanya sebenarnya kalau kita mau jujur, mereka itu mau jujur membaca sejarah, harusnya loh orang-orang Amerika itu tidak bela mati-matian Israel. Soalnya kenapa? Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan itu tersalib karena hasutan Israel. Makanya jangan lihat video YouTube lah itu. Itu ada seorang penginjil, mukanya sih muka-muka Korea atau muka-muka Cina gitu. Tapi dia berbahasa Inggris. Jadi kita udah orang Amerika gitu. Dia ke sana dan nyegati di hari Sabat. Hari Sabatnya kita itu Jumatan, mereka Sabtu. Nah, hari Sabat itu mereka ke kuil mereka, menuju kuil, dia nyegati di jalan. Kemudian menawarkan, nanti kalau mau Alkitab sama bawa mic yang di telinga itu gini, ngomong juru selamat itu dari Yesus dan seterusnya, menawarkan itu keselamatannya dari Yesus. Orang-orang Yahudi yang lewat siji ra gagas, parah meneh, cah cilik-cilik ini kok ngambil sendal di pandemi. Nanti sing rodok gede ngidoni. Artinya bangsa Yahudi sampai detik ini tuh tidak mau menerima Isa itu sebagai utusan. Karena orang Yahudi yang dia tunggu utusannya itu nanti akan kuat kayak Musa. Kemudian dia memimpin perang atas bangsa-bangsa dan akan memenangkan semua bangsa-bangsa. Jadi yang ditunggu itu ya Dajjal itu gitu kan. Makanya di dalam perjanjian lama itu sebenarnya kan Taurat, di situ dikatakan di Ulangan 18 pasal 18 ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan seperti engkau wahai Musa. Ini nek ditanyakan ke orang Nasrani, kuwi maksudnya Isa. Nek disebut itu Isa lho, wong iki nabi kok lha kuwi mbok anggap Tuhan. Kuwi wis kleru dari situ sih. Dari sisi situ. Kemudian dari sisi kayak Musa, Isa itu enggak kayak Musa. Faktanya orang Yahudi enggak mau terima. Dan kalau kita mau membandingkan, misal ini Musa, ini Muhammad atau Isa, ini nggak sebanding. Musa itu punya bapak ibu, Isa itu nggak punya. Muhammad punya. Isa itu menikah, Musa menikah, Isa enggak, Muhammad menikah. Kemudian Musa itu bawa ajaran yang baru yaitu Taurat. Isa ini melanjutkan, Injil itu melanjutkan. Makanya dalam perjanjian baru dia mengatakan, aku tidak datang untuk menghapus kitab yang lama, Taurat. Satu titik pun, satu iota pun, satu titik pun, satu nuktah pun tidak tak hapus. Nah, Al-Quran menghapus semuanya. Nah, kemudian dari sisi matinya Musa mati biasa, ini matinya diangkat. Ini ya biasa. Dari sisi apalagi risalahnya, ini memimpin bangsanya, ini yang memimpin bangsanya, bangsa Arab. Makanya tadi dikatakan, bangsa Arab, kamu akan memimpin bangsa-bangsa dengan catatan jangan rebutan emas dan perak. Gitu. Tapi nih rebutan emas perak, ya bangsa Arab ketok sugih tapi tidak memimpin bangsa-bangsa. Itu yang kita lihat sekarang. Makanya orang Palestina kan orang-orang Islam yang kemudian terdolimi itu ya bingung lagi, saudaraku sugih-sugih tapi kok dikontrol sama orang kafir gitu kan, secara politik gitu, secara makronya gitu, dan seterusnya masih banyak. Ini saya jelaskan di beberapa masjid di kajian tentang perbandingan agama. Ada lagi, Bu? Gak ada? Berarti yang apa? Kan kalau Hawariyun itu 12 ya. Okay. Tapi kan di dalam Injil itu kan ada Markus, Yohanes, itu berarti dari Hawariyun itu? Bukan. Bukan. Jadi Injil itu ditulis 300 tahun setelah kepergian Isa. Jadi itu bukan Hawariyun. Jadi itu ya gampangnya kayak pendeta-pendeta yang dia merasa mendapat wangsit itu. Jadi bukan mereka bukan Hawariyun ya, bukan.
Karena Hawarinya dengan rentang usia segitu sudah meninggal gitu. Oke, Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.